pagi hari ini. Mazmur 84 ayat 10 sampai ke 12 berbunyi demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ibadah Minggu Transfigurasi kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, semesta alam dan isinya ini, yang memberkati kita melalui perantaraan Roh Kudus-Nya yang terus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Saat ku menyembah Roh-Mu bekerja Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan, pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku mau pandang kekudusan. Oh, oh, oh. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadiran-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu, hadirat
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, oh, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ketika kami datang beribadah hari ini. Kami membawa diri kami, hati kami Tuhan, untuk kami mau diproses, untuk kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Cuma dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk berdoa bersama melalui litani doa. Untuk setiap kita boleh mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa bersama. Kita akan membaca doa ini bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan apa yang telah kami lakukan dan apa yang tidak kami lakukan, kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Kami sungguh menyesalinya, dan dengan rendah hati datang bertobat demi nama anak-Mu Yesus Kristus. Kasihanilah kami dan ampunilah kami, agar kami dapat mencintai kehendak-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Pagi hari ini, setiap kita, umat yang datang mengakui dosa kita dengan sungguh, tersedia sebuah jaminan pengampunan dari Allah. Inilah Allah kita yang kita percayai. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan dan yang akan menyelamatkan kita. Sekarang Ia telah berada di sini. Marilah kita bersukaria. Kita akan bersorak-sorai. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak Dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua sorakan haleluya. Come on. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Shout for joy. Shout for joy, hallelujah. Oh, Shout for joy, hallelujah. haleluya. Shout for joy. Haleluya. Shout for joy, hallelujah. Mari kita masuki gerbangnya Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Masuki hadiratnya dengan nyanyian pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersorak bersama. Ku masuki gerbangnya Tuhan Dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, Semua. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Oh yeah, mari bersama semua katakan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kehadirannya di sepanjang hidupku. sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, terpujilah oh oh Tuhan. Tuhan, terpujilah Yesus. Terpujilah Semua naikkan pujian. Tuhan. Oh oh oh, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Semua sorakan. Sebab Dia baik, God. Dia sungguh baik. Yang ada di rumah, yang ada di gereja, mari kita bertepuk tangan bersama. Come on. Sebab Dia baik. Come on. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik. Woo! Dia sungguh baik. Woo! Semua. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Oh, oh. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya.
Kristus. Semua karena kemurahan Tuhan kita ada hari ini. Setiap kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Semua karena kemurahannya, karena kebaikannya yang boleh menyertai hari demi hari di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu, karena sekali lagi Engkau boleh mengundang kami pada saat ini untuk datang memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap hati dan pikiran kami. Satu anugerah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami boleh memahami kehendak dan rencana-Mu yang ajaib dan mulia itu di tengah zaman saat ini. Terima kasih ya Tuhan, walaupun dunia di sekeliling kami masih diresahkan, dikhawatirkan oleh pandemi yang saat ini melanda. Tetapi kami bersyukur
karena kasih kemurahan Tuhan terus menyertai setiap orang-orang percaya dan terus mengawal kehidupan kami untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang di tengah zaman ini. Tenangkan hati dan pikiran kami supaya pada pagi hari ini kami boleh mengerti isi hati Tuhan melalui perenungan firman-Mu yang akan kami baca dan kami pelajari bersama. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena sekali lagi kita boleh datang di hadapan Tuhan. Boleh memuliakan dan memuji Dia, Allah yang hidup itu. Dan pagi hari ini kita juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Nya yang begitu luar biasa. Satu tema yang akan coba kita renungkan pada pagi hari ini mengenai kemurahan Tuhan. Tema yang membawa kita untuk semakin kagum kepada Tuhan. Bahwa Allah kita, Allah yang berkuasa itu. Allah yang patut untuk kita muliakan. Saya mengajak setiap saudara untuk membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 147 ayat 1 sampai ke 11. Saya akan membacakannya dan demikianlah firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang merenungkan bagian firman Tuhan ini, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu kitab yang menjadi favorit saya adalah kitab Mazmur. Kitab ini bukan hanya sekedar enak untuk dibaca. Bahkan di dalam versi aslinya justru kitab ini dinyanyikan. Ya. Tetapi memang saya mendapati banyak daripada kitab Mazmur ini yang terdiri dari 150 nomor ini. Sebagian sulit untuk dinyanyikan. Saudara, kitab ini syarat dengan penghiburan yang begitu melegakan dari orang-orang yang membacanya. Ketika saya mengalami pergumulan
Saya coba membaca kitab ini berulang-ulang dan di sana memang ada bagian-bagian yang mirip dengan pergumulan yang saya alami dan di sana saya kembali diteguhkan. Saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur ini dengan begitu teliti dan cermat, maka di sana kita akan mendapati sebuah pergumulan yang mendalam daripada para penulis kitab Mazmur ini. Separuh lebih, paling tidak separuh itu ditulis oleh Daud. Sisanya ditulis oleh Bani Korah, Asaf, Salomo, Musa, dan ada sebagian yang tidak ada namanya. Tetapi setiap tulisan yang dicatat di dalam Mazmur ini, itu membawa kepada pergumulan para penulisnya dengan sejarah yang terjadi. Saudara, Mazmur ini sekali lagi ditulis dengan satu pergumulan daripada penulisnya untuk mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan isi hatinya. Sehingga kalau kita membaca daripada Mazmur ini kita akan mendapati bahwa ada orang-orang yang sedang bergumul di dalam dosa-dosanya. Dan di sana pemazmur itu datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Ada juga pemazmur yang datang dengan keraguan, dengan ketakutan mereka yang secara transparan diungkapkan kepada Tuhan. Ada juga pemazmur yang tidak segan-segan datang dengan pertolongan, dengan minta pertolongan daripada Tuhan di masa-masa yang paling sulit. Saudara, ada banyak pergumulan yang dilahirkan dari kitab Mazmur ini. Dan di sana uniknya, di dalam setiap pergumulan itu, Tuhan juga hadir, mengubah dan memberikan jalan keluar, paling tidak menghiburkan hati mereka. Saudara, berdasarkan isinya kalau kita melihat Mazmur ini ada yang ditulis di dalam bentuk ratapan, bentuk doa, bahkan juga pujian. Nah, salah satunya Mazmur nomor 147 ini ya. Mazmur nomor 147 ini digolongkan sebagai Mazmur pujian. Kalau Bapak Ibu mencermati Mazmur, 5 Mazmur terakhir mulai dari nomor 146 sampai 150 itu digolongkan sebagai Mazmur pujian. Dan sangat jelas sekali terlihat bahwa Mazmur ini dimulai dan diakhiri dengan satu teriakan pekian haleluya kepada Tuhan. Saudara, sangat indah kalau kita coba belajar ya. Kenapa pemazmur mendorong daripada setiap umat ini untuk menaikkan pujian kepada Tuhan? Dan ditulis di sana bahwa pribadi Tuhan ini adalah pribadi yang layak. Layak untuk menerima pujian itu. Nah, saudara, saya coba melihat dan memahami apa yang pemazmur ini tulis di dalam bagian ini. Akan coba kita pelajari bersama apa yang menjadi alasan daripada pemazmur ini mengajak untuk setiap umat percaya menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Dan dasar daripada pemazmur ketika menuliskan bagian ini itu perlu dipahami untuk umat hari ini ya. Jadi pesannya bukan hanya untuk umat pada masa lalu, tetapi hari ini juga orang-orang percaya diajak untuk memahami yang menjadi dasar alasan daripada kelayakan Allah untuk menerima pujian daripada umatnya itu. Nah, saudara, merenungkan dari Mazmur 147 ini, di mana Allah yang dikatakan layak menerima pujian itu berkaitan dengan kemurahannya, berkaitan dengan apa yang diberikan kepada
umat ciptaannya. Orang-orang percaya, saudara dan saya. Sehingga dengan memahami bagian ini, pemazmur itu mendorong kita untuk memuliakan Allah dalam setiap kehidupan kita, di dalam segala pergumulan yang Tuhan izinkan hari ini. Nah, mari kita melihat pelajaran pertama yang ditulis oleh Mazmur ini. Saudara, memang di awal Mazmur 147 ini tidak dicatat siapa yang menulisnya di sana. Mulai dari Mazmur nomor 146 sampai 150 itu tidak dicatat siapa penulisnya. Tetapi kalau kita melihat bagiannya, isinya ini sangat selaras dengan Mazmur nomor 145. Dan di sana dituliskan penulisnya, ya, 145 ini. Yaitu pujian dari Daud. Nah, kalau memang 5 Mazmur terakhir ini ditulis oleh Daud, maka sebenarnya Mazmur ini ditulis pada masa pembentengan Yerusalem yang pertama, sampai kembalinya orang-orang pada zamannya pemerintahan Saul itu dibuang. Ya. Jadi itu ada batasan waktunya. Nah, mari kita melihat apa yang dituliskan oleh pemazmur ini. Di dalam ayat yang kedua itu dikatakan dari Mazmur nomor 147 itu, Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, tampaknya pemazmur itu menghubungkan ya, satu peristiwa yang terjadi di dalam dirinya berkenaan dengan siapa Allah itu dan siapa mereka. Tentu kalau kita membaca bahwa Tuhan membangun Yerusalem, ada apa dengan Yerusalem? Ya, ibu kota Israel. Ya. Nah, kalau kita melihat dengan jelas bahwa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa yang dipilih oleh karena kemurahan Allah sendiri. Bukan karena Israel ini jauh lebih hebat daripada bangsa lain, enggak. Tetapi karena kemurahanlah yang membuat bangsa ini dipilih oleh Allah dan ingin dijadikan berkat. Kalau saudara membaca daripada Kejadian pasal ke-12, bagaimana Allah itu memilih Abraham, dan di sana Allah itu juga memberikan perintahnya kepada Abraham, bahkan apa yang akan dilakukan oleh Abraham dan keturunannya. Ini merupakan satu relasi perjanjian yang mula-mula yang dikerjakan oleh Allah kepada umat ciptaannya, bangsa Israel. Ada covenant yang begitu kuat yang dikerjakan oleh Allah ketika dia memilih bangsa itu. Nah, saudaraku, pemilihan itu tentu kalau ditarik lagi ke belakang, dilandasi karena apa? Karena memang umat manusia jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa dan terpisah dari Allah, dan Allah ingin mengembalikan relasi itu. Dan dia memilih satu bangsa sejak kekekalan itu, Israel. Nah, dari sana perjalanan umat Allah ini mulai dikisahkan. Dari pasal ke-12 dari kitab Kejadian. Tetapi bukankah kalau kita melihat kisahnya, bangsa Israel ini bukan bangsa yang kemudian ketika dipilih, ya, kemudian ikut apa yang dikatakan Tuhan dan selalu berjalan di dalam rencana Tuhan. Tidak. Bangsa ini adalah bangsa yang juga bangsa yang berdosa, memberontak, tidak taat. Bahkan digambarkan di dalam perjalanan umat Israel itu, dikatakan dengan jelas bahwa bangsa ini tegar tengkuk. Melihat kebaikan Allah, tetapi seketika itu juga bangsa ini bisa
berbalik dan tidak percaya akan Allah yang mengasihi mereka. Perjalanan umat Israel sangat unik. Dia jatuh bangun, dan di sana kalau kita melihat apakah Allah itu kemudian dengan ringannya ya, menerima umat Israel ini apa adanya. Allah tahu bangsa ini berdosa. Allah tahu umat ini jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki, inginkan. Ternyata Allah ini juga di dalam panjang sabar kasih setianya mengizinkan bangsa ini juga dibiarkan untuk ditawan, diproses imannya di negeri di mana mereka dibuang. Allah tidak segan-segan untuk memproses iman daripada umat pilihannya ini dengan menghadirkan bangsa-bangsa yang tidak percaya, menawan mereka, bahkan di dalam penawanan itu, kalau kita membaca kitab Mazmur, banyak sekali pemazmur itu melukiskan bahwa mereka siang malam meratap, menjerit kepada Tuhan. Seakan-akan wajah Tuhan itu tersembunyi. Seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar teriakan mereka. Tetapi inilah yang dikerjakan Tuhan. Tuhan akan merubah, membentuk kembali, mengokohkan kembali ikatan perjanjiannya. Saudara, pemazmur mengawalinya kebaikan Tuhan ini dengan mengaitkan keberadaan dirinya sebagai umat pilihan itu. Tuhan membangun Yerusalem. Dia bukan hanya membangun sebuah kota yang dia rindukan, tetapi dia juga membangun daripada orang-orang yang hancur hatinya di sana. Tuhan mengumpulkan mereka yang tercerai-berai, membalut luka-luka mereka. Dalam konteks bagian ini, umat pilihannya datang dengan hati yang hancur, dengan hati yang menyesal bahwa mereka memberontak kepada Allah. Saudara, pemazmur mengajak kita untuk melihat kemurahan Allah. Karena Allah setia memelihara hidup umatnya ini. Allah tidak akan meninggalkan umat pilihannya. Sekalipun tampaknya mereka itu diproses demikian kerasnya oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kemurahan Allah yang mengikat umat pilihannya itu kita pahami dengan baik, ya. Maka sesungguhnya kehidupan yang dijalani oleh setiap orang percaya itu adalah kehidupan yang sangat luar biasa. Ya. Satu kehidupan yang kemudian dilandaskan kepada bahwa Allah akan memulihkan tepat pada waktunya. Ada waktu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umat Tuhan ketika Tuhan sedang memproses mereka. Dan mungkin waktu itu cukup panjang, ya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Saudara, mungkin ini masa pembuangan yang pertama ketika bangsa Israel pulang. Tetapi ada pembuangan yang juga cukup lama ketika bangsa ini ditawan di Babel. Dan di sana waktunya cukup panjang. Nah, mari kita melihat kemurahan Allah ini dalam hidup kita. Jikalau Allah yang begitu mengasihi kita, Dia juga Allah yang di dalam kasihnya itu merelakan umatnya itu untuk seketika waktu
dibiarkan diproses supaya imannya itu bisa muncul di tengah pergumulan yang terjadi. Saya tertarik dengan ayat yang keempat. Ketika pemazmur ini mengkaitkan dengan ciptaan yang terbentang luas di mata kita. Bahwa Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Saudara, bagian ini diselipkan di dalam konteks umat Israel, umat pilihannya itu. Yang diteguhkan bahwa aku melihat dengan jelas pergumulanmu. Aku akan memulihkan keberadaanmu. Karena aku tidak meninggalkan rancangan tanganku. Dan ketika dikaitkan dengan alam ini, ya, dikaitkan dengan bintang-bintang yang tidak terhingga jumlahnya itu. Seperti janjinya kepada Abraham, bahwa aku akan memberkati keturunanmu. Seperti bintang di langit, seperti banyaknya pasir di laut. Tidak terhitung semuanya. Tetapi bagian itu ternyata terhitung semuanya oleh Tuhan. Saudara, betapa dahsyatnya Tuhan itu, sehingga ayat yang kelima itu pemazmur mengungkapkan bahwa besarlah Tuhan dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Hari ini berapa banyak orang yang pandai di dalam urusan astronomi. Ya. Berapa banyak bintang-bintang yang bisa diberikan nama oleh manusia hari ini. Teropong yang paling canggih pun meneropong hanya sebagian, kecil saja. Itu manusia yang sudah begitu berakal budi. Tetapi Tuhan di dalam hikmatnya tahu satu demi satu. Dan dia tahu umatnya yang dikasihinya. Nah, saudaraku, hari ini ketika kita tahu kemurahan Allah yang besar itu, maka kita perlu juga melihat kondisi yang terjadi, realita hari ini. Ya, realita yang sedang Tuhan kerjakan di dalam sejarah umat manusia. Pandemi yang Tuhan izinkan, yang konon katanya setiap 100 tahun sekali pandemi itu hadir di dunia ini, di bumi ini. Tahun ini negeri ini juga dilanda. Dan begitu terpuruk oleh karena pandemi ini. Ya. Ekonomi terkena dampaknya. Ya. Keluarga-keluarga juga terkena dampaknya. Bahkan ketika keluarganya ini kemudian dinyatakan terpapar. Serumah pun mesti harus dipisahkan, diisolasi. Tidak boleh berdekatan. Saudara, ini sangat memprihatinkan. Di dalam kondisi yang sekarang ini terjadi ini. Banyak orang-orang kehilangan pekerjaan. Banyak para pengusaha yang mulai kolaps. Bahkan perusahaan-perusahaan besar raksasa itu mulai turun ke jalan. Tetapi apakah Allah tinggal diam? Apakah Allah kemudian berdiam diri? Apakah dia tidak berkuasa untuk menghentikan pandemi ini kalau dia mau? Saya yakin Tuhan bisa sekejap melenyapkannya. Tetapi kalau itu tidak dilakukannya, maka saudara kembali belajar daripada firman Tuhan. Butuh waktu, butuh kesabaran untuk mengimani Dia yang sudah di dalam sejarahnya itu membuktikan kemurahannya.
Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menunggu kita untuk senantiasa bergantung dengan kekuatan kuasanya. Saudara, hari ini saya yakin Tuhan mengerjakan bagiannya. Dan bagiannya itu juga sudah diteruskan melalui perpanjangan tangan kepada pemerintahan di dunia ini. Bukankah kita yakin bahwa segala pemerintahan datang dari Tuhan? Dan oleh sebab itu, itulah karya Tuhan yang harus kita taati dalam hidup kita. So, di seluruh negeri, bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri, semuanya mereka taat kepada pemerintah ketika mencanangkan protokol kesehatan dengan luar biasa. Itu bagian daripada kita. Allah telah menggerakkan pemerintah mengupayakan bagaimana supaya terhindar daripada pandemi ini. Jagalah kesehatan dengan baik, ikuti protokolnya. Nah, tentu bagian kita ini yang dipertanyakan. Bagian Allah sudah demikian luar biasa. Di dalam hikmatnya dia memakai orang-orang yang luar biasa. Yang berprofesi sebagai dokter untuk mengkaji bagaimana secara ilmiah bisa menghasilkan sebuah vaksin yang melawan COVID ini. Bagian kita yaitu menerima. Tetapi mari kita lihat di sekeliling kita. Bukankah seringkali yang menjadi bagian daripada manusia itu yang terabaikan? Berapa banyak orang yang tidak memakai masker, yang sederhana aja. Berapa banyak yang masih tidak percaya bagian ini. Sehingga kemana-mana mereka dengan leluasa mengabaikan protokol-protokol ini. Bahkan ketika Tuhan menghadirkan melalui orang-orang percaya, melalui para dokter tenaga medis ini vaksin. Sebelum dilakukan, yang hari ini sudah sebagian didistribusikan itu. Bermunculan perlawanan, penolakan. Dan bukankah itu bagian daripada manusia yang tidak lagi melihat bahwa Allah sebetulnya sudah bermurah hati mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Saudara, ini bagian yang perlu kita pahami. Allah setia dalam janjinya. Dan Allah terus memproses kita umatnya untuk semakin mengenal Dia. Pemazmur juga mengarahkan kita di dalam kemurahan Allah ini. Untuk melihat bahwa Allah berkuasa dalam memelihara hidup setiap umatnya. Jadi bukan hanya Allah itu setia, tetapi juga Allah berkuasa. Satu perpaduan daripada hakikat daripada Allah itu yang tidak terpisahkan di dalam dirinya. Kesetiaannya juga dibarengi dengan kedaulatan kuasanya atas kehidupan ciptaannya di muka bumi. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7 dari Mazmur nomor 147 ini. Kembali pemazmur meneriakkan, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dan di sana ayat ke-8 kembali pemazmur memberikan alasannya. Mengapa perlu mengucap syukur kepada Tuhan? Dikatakan bahwa Dia menutupi langit dengan awan-awan, menyediakan hujan bagi bumi, membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia memberi makanan kepada hewan dan kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Saudara, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk melihat betapa berkuasanya Tuhan di dalam mengatur alam ini. Dan itu yang seringkali bagian yang dilupakan oleh orang-orang percaya. Satu
keadaan yang Tuhan kerjakan secara rutin, secara kontinu, terus-menerus, sejak bumi dan segala isinya ini diciptakan. Ya. Di sana manusia diajak untuk melihat betapa besarnya Tuhan di dalam menyelenggarakan kehidupan ini. Bahkan kehidupan yang seringkali kita anggap remeh sepele, yaitu Tuhan menghadirkan hujan di bumi ini. Saudara, sejak kita kecil, rasanya hujan, panas itu bagian yang silih berganti di dalam musim ini. Karena di Indonesia ini kan cuma 2 musim aja ya. Ya, tidak ada musim yang lain. Ya. Tetapi kelihatannya musim ini tidak menjadi concern perhatian kita secara detail. Ya. Hujan aja kok. Bahkan berapa banyak orang ketika hujan turun itu mengeluh, saudara. Salah satunya ya kalau di sini ya jujur saya. Aduh hujan. Gitu. Ya. Karena kalau hujan pasti ya susah untuk melakukan aktivitas gitu di luar. Ya. Tetapi saudara, waktu saya coba kembali melihat pengalaman pelayanan yang Tuhan izinkan ya dalam kehidupan kami sekeluarga di tahun 2009 ya. Saya pernah 1 tahun melayani di sebuah pulau kecil ya, yang namanya Selat Panjang. Dan saudara kalau melihat di peta itu mungkin akan tidak ada namanya saudara di sana, karena saking kecilnya ya. Ya. Kotanya itu kalau diputeri dengan sepeda motor itu karena tidak ada mobil, jarang kali mobil yang ada mobil pemerintah, saudara. Mobil sampah, mobil puskesmas seperti itu aja. Selebihnya sepeda motor. Diputerin itu kota itu cuman tidak sampai 10 menit udah habis. Saudara. Dan yang menarik bagi saya ketika melihat kota ini, tinggal di kota ini selama 1 tahun, itu bagian mulai dari saya datang sampai saya pergi. Setiap malam itu yang didoakan, pokok doanya yang tidak pernah berubah itu satu ya. Minta hujan. Gitu. Di tahun pertama saya melayani di sana, menyadari kenapa sih minta hujan kok dimasukkan di dalam daftar pokok doa setiap hari. Ternyata di sana orang-orang itu tergantung daripada curah hujan ini. Air di dalam tanah itu tidak bisa keluar. Kalaupun keluar itu warnanya coklat. Jadi kalau saudara dikasih teh di Selat Panjang itu jangan GR dulu, mungkin itu air. Gitu. Dan setiap hari itu mereka menantikan hujan itu apa? Kalaupun hujan turun ke talang itu ditampung, dimasukkan ke penampungan rumahnya. Jadi rumah di sana itu walaupun kota kecil, walaupun tidak ada apa-apa, rumah itu lebih mahal daripada rumah di kota-kota besar. Karena apa? Setiap rumah itu berarti mereka punya 2 rumah. Satu rumah di atasnya yang terlihat, satu adalah rumah untuk menampung air sebesar daripada rumah itu. Di bawahnya. Hujan mereka nantikan setiap hari. Saudara, saya waktu setahun pertama itu juga berdoa. Jadi kalau ada hujan itu jam berapapun hujan, bangun dan kemudian apa? Melihat air yang ditampung itu bersih atau enggak. Kalau enggak bersih dibuang dulu sampai kemudian sudah bersih baru penampungannya itu dibuka dan dimasukkan di sana. Tetapi sejak datang ke Jawa, saudara, saya jujur tidak pernah minta hujan. Saudara. Tidak pernah. Dan perhatikan firman Tuhan ini. Betapa berkuasanya Tuhan sampai Tuhan itu tahu kebutuhan daripada umat ciptaannya di bumi ini. Bahkan kelangsungan hidup di muka bumi ini.
Tuhan menurunkan hujan yang tidak dipahami oleh manusia. Bahwa ketika air hujan itu turun, dia kemudian memberikan kesuburan kepada tanah dan menumbuhkan tunas yang menjadi kebutuhan daripada manusia. Tanpa hujan, saudara, pertanian itu akan gagal. Kita tidak akan pernah bisa menikmati hasil tanam. Tetapi kita seringkali melupakan bagian itu. Pemazmur mengarahkan orang-orang percaya untuk melihat hal-hal yang kecil ini. Tetapi ternyata hal ini begitu besar, luar biasa. Itulah kekuasaan Allah di dalam memelihara umatnya. Maka di sana dibutuhkan hati yang rindu untuk melihat yang menjadi kemauan Allah dalam diri kita. Ya. Mazmur 147 ayat yang ke-11 di sana dituliskan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ini yang menjadi kerinduan hati pemazmur ketika dia menyelami kemurahan Allah yang bukan hanya setia tetapi berkuasa. Mendorong orang-orang percaya ini untuk kembali kepada Allah dengan hati yang takut tetapi dibarengi dengan rasa syukur, dengan penuh harap kepada kesetiaannya. Saudara, Allah mau setiap kita untuk berproses menjadi pribadi-pribadi yang bergantung kepada kemurahan Allah. Bergantung kepada Allah yang berkuasa untuk memelihara kita. Dan berharap bahwa kesetiaannya itu tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin pergumulan pemazmur yang dalam ini mewakili pergumulan kita ketika pergulatan pandemi ini masih belum berakhir. Saudara, sudah hampir 1 tahun pandemi ini melanda. Dan kita merasakan, bahkan hari ini pun ketika kita beribadah, kita tidak bisa bersama-sama. Sebagian besar mereka berada di rumah masing-masing. Dan tetapi kesetiaan Tuhan itu tidak pernah ditarik dalam hidup umatnya. Tuhan menyediakan wadah, menyediakan sarana alat. Supaya apa? Kasih setianya itu tetap bisa dirasakan dan tersalurkan. Saudara, hari ini kita bersyukur ketika kita bisa menikmati ibadah itu melalui layanan live streaming seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan ya, pada waktu pandemi Black Death di tahun 1800-an itu melanda. Belum ada alat-alat canggih ini. Para teolog, hamba-hamba Tuhan itu melayaninya dengan setengah mati. Tetapi hari ini kita bisa melayani dengan luar biasa. Kiranya apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, kiranya apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kemurahannya yang begitu setia untuk menyertai pergumulan yang kita hadapi. Dengan melihat kuasa Tuhan yang besar itu, mendorong kita untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan. Dengan tidak pernah putus-putusnya. Tuhan menolong kita di dalam masa-masa pergumulan ini dan menjadikan kita pribadi yang penuh rasa syukur, meneriakkan ungkapan syukur itu melalui pujian dalam diri kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur
Jikalau kami boleh sekali lagi belajar daripada kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang boleh diungkapkan oleh pemazmur ketika datang menghampiri Tuhan. Membuka secara transparan pergumulan-pergumulan yang dialami. Dan di sana dengan hati bersyukur dan hancur, pemazmur menyadari bahwa Tuhan yang ada, Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang setia, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan umatnya. Allah yang terus mengasihi dan tidak berhenti untuk menuntun kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, jikalau di masa-masa yang sulit ini kami boleh berjalan bersama dengan Allah yang murah hati itu. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan menghantar kami di dalam satu kelegaan yang Tuhan janjikan untuk masa depan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik saudara yang berada di rumah Tuhan ini maupun di rumah masing-masing, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan juga menaikkan beberapa pokok doa pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang menghampiri tahta-Mu. Menaikkan pergumulan kami ya Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit yang Tuhan izinkan melanda seluruh dunia ini, bahkan negeri ini ya Tuhan. Yaitu pandemi COVID yang masih belum berakhir. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan menyediakan pemerintah negeri ini dengan begitu luar biasa. Pemerintah yang begitu tanggap untuk mengatasi daripada pandemi ini. Sekalipun ya Tuhan, mereka juga berjuang dengan keras untuk memikirkan bagaimana untuk terlepas. Bahkan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kami prihatin ya Tuhan, jikalau di negeri ini ada begitu banyak orang-orang yang mulai terjangkit, terpapar, bahkan mereka ya Tuhan tidak berdaya dan dirawat di rumah sakit yang ada. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kemurahan-Mu yang terus mengawal daripada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ketika mereka terjangkit Tuhan, berikan kelegaan, berikan kekuatan untuk mengatasinya, bahkan berikan iman yang terus bersandar kepada Tuhan. Allah yang sanggup untuk memberikan pertolongan pada waktunya. Bersyukur ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Gereja Tuhan yang hadir, yang juga berbagian di dalam melayani dan menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang mengalami ataupun terjangkit COVID ini. Satu kepedulian yang diberikan oleh anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Supaya mereka juga memiliki belas kasih, bahkan tanggap terhadap kebutuhan daripada jemaat Tuhan.
agar mereka juga hidup di dalam sukacita karena kehidupan mereka disertai oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan keluarga yang juga lengkap. Namun kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau jemaat di tempat ini Tuhan izinkan untuk bergumul di dalam kedukaan karena pandemi ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, kuatkan, hiburkan kembali. Bahkan Tuhan membuka jalan, membuka pemikiran mereka untuk boleh memiliki satu ladang pekerjaan yang sesuai dengan pergumulan zaman ini ya Tuhan. Agar dengan berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Mereka melihat kemurahan Tuhan sekali lagi. Tuhan tidak meninggalkan pergumulan anak-anak-Mu. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk kelangsungan daripada gereja-Mu di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam masa-masa di depan kami. Bahkan nantinya ketika pandemi ini sudah berakhir ya Tuhan. Pasca pandemi yang akan kami jalani, kami masih meraba-raba dan belum tahu sepenuhnya. Tetapi kami mengimani bahwa Tuhan yang murah hati itu akan terus mengawal perjalanan gereja-Mu untuk senantiasa menjadi saluran berkat di kota ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati para pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Berkati para diaken yang Tuhan tunjuk untuk berbagian melayani. Demikian juga dengan para aktivis pengurus yang ada. Satukan hati kami ya Tuhan, untuk bergandengan tangan, melayani pekerjaan Tuhan, dan melihat negeri ini, kota ini, sehingga ada sumbangsih yang bisa kami berikan sebagai wujud nyata kasih kami kepada sekeliling kami. Itulah kemurahan Tuhan yang Tuhan titipkan untuk kami salurkan kepada mereka yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, setiap kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan dari hari lepas tiap hari, semua karena kebaikan-Nya. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau memberikan persembahan. Memberi bukan merupakan sebuah paksaan, tapi memberi merupakan sebuah anugerah. Rohku tenang, ya tanggung bebanku, pimpinannya tak
biarkan imanmu bergoncang, yang ku tahu kelak pasti terang. Rohku tenang, badai pun tak ada, ombak dahsyat sekejap tenanglah. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya Tuhan, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hati kami percaya Tuhan, semua karena kemurahan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami boleh memberi, itu semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, atau maupun yang masih cuma yang belum memberi Tuhan. Kami percaya berkat rahmat-Mu Tuhan tercurah bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus minta syukur dan berdoa. Amin. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebenarnya kita boleh bangkit berdiri bersama. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah di dalam kehidupanmu kepada Allah yang murah hati dan setia, yang berdaulat di dalam menjalani kehidupan yang boleh kita percayakan mulai saat ini sampai Maranatha nanti. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk, doa teduh.
Sebelum meninggalkan channel YouTube ini, ada beberapa pengumuman bisa Bapak Ibu Saudara saksikan. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.